Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rekrutmen calon karyawan tetap studi kasus di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Pasar Minggu. Ya, tentang LP3I itu sendiri. LP3I ini merupakan lembaga pendidik profesi yang satu-satunya kampus dengan penempatan kerja terbanyak. Iya, LP3I gitu loh. Kalau mau kerja, ya LP3I. Yoi, kuliah nggak pakai lama, bisa cepet kerja. Gabung di LP3I. Pasti kerja, Rek. Ya, mereka ada di jalan sukses. Ayo ikut. Berikut beberapa testimoni dari alumni itu. Kemudian ada isi dari penjelasan yang akan saya jelaskan adalah mengenai karyawan, rekrutmen, seleksi, dan proses rekrutmen calon Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menentukan rencana sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Macam-macam karyawan. Ada karyawan kontrak dan karyawan tetap. Karyawan kontrak adalah karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu atau waktunya terbatas maksimal hanya 3 tahun atau terikat kontrak. Sedangkan untuk karyawan tetap adalah karyawan yang dipekerjakan tak ada batasan waktu lamanya bekerja di suatu perusahaan. Kemudian ada rekrutmen. Pengertian dari rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran aplikasi diserahkan. Tujuan rekrutmen. Tujuannya untuk menemukan seorang pelamar yang berkualitas. Tujuan pasca pengangkatan perlu dipikirkan. Proses rekrutmen harus menghasilkan karya yang merupakan pelaksanaan yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang ditetapkan atau sesuai perjanjian. Kemudian sumber rekrutmen itu bisa berasal dari pegawai itu sendiri, kemudian ada lembaga pendidikan atau advertising, iklan, kemudian ada open house, internet atau job headline. Kemudian ada seleksi. Pengertian seleksi merupakan proses untuk memutuskan pegawai yang tepat dari sekumpulan calon pegawai yang didapat melalui proses perekrutan, baik rekrutan internal maupun eksternal. Kemudian ada tujuan seleksi. Tujuan seleksi itu sendiri adalah untuk memilih orang yang cocok dengan pekerjaan dan perusahaan, untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam rangka mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, untuk mendatangkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan mempunyai kualifikasi sebagaimana tercantum dalam job description. Kemudian ada proses rekrutmen calon karyawan. Berikut ada beberapa langkah-langkah proses rekrutmen calon karyawan di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Besar Pasar Minggu. Pertama, permintaan kerja atau permintaan karyawan, permintaan tenaga kerja atau permintaan karyawan yang diisi calon karyawan direkrut antara lain adalah divisi bagian jenis. Kemudian ada beberapa divisi atau kualifikasi mengenai karyawan yang akan dipilih. Pertama, jenis kelamin, kemudian status, jenjang pendidikan, kemudian langkah atau faktor yang mempengaruhi timbulnya proses rekrutmen calon karyawan baru antara lain adanya karyawan lama yang mengajukan pengunduran diri, adanya penyesuaian jumlah karyawan dengan jumlah mahasiswa atau mahasiswi, sebagai contoh dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.000 mahasiswi, maksimal memiliki 2 karyawan atau sebagainya. Kemudian ada pengumuman lowongan. Pada tahap ini bagian Human Resource Department atau HRD memasang info lowongan pekerjaan dengan cara menempel info lowongan pekerjaan di papan pengumuman atau mengadakan iklan atau dari orang dalam seperti itu atau karyawan yang
memiliki sanak saudara yang ingin bekerja. Kemudian ada penerimaan surat lamaran. Surat lamaran yang masuk diterima oleh bagian HRD Human Resource Department dan diperiksa satu persatu. Kemudian ada wawancara pendahulu. Sebelum melakukan wawancara, pelamar haruskan mengisi belangko lamaran yang telah disediakan. Dalam belangko lamaran terdapat beberapa data dan pernyataannya harus diisi pelamar, seperti data pribadi, data keluarga, riwayat pendidikan atau kurikulum vitae, kemudian sedikit keahlian atau soft skill. Kemudian wawancara dengan atasan. Wawancara pendahulu atau setelah wawancara pendahulu, pelamar akan diwawancarai oleh atasannya langsung guna mendapat informasi yang lebih lengkap mengenai si pelamar dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepada si pelamar. Kemudian ada hasil keputusan. Setelah semua seleksi yang dilewati oleh seorang pelamar, maka hasil keputusan akan memberikan informasi mengenai pelamar, dan dari pihak Human HRD dan atasan akan langsung memutuskan calon pelamar atas diterima atau tidak di perusahaan yang mereka tempati. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.